Bapak Arif Maftuhin, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Bentar, saya harus mematikan. Tes 1. Suara saya terdengar jelas nggih, Pak? Sudah. Ya, ini saya menyiapkan HP di samping saya karena kemungkinan nanti kalau sewaktu-waktu laptop saya ini nanti kehabisan baterai. Tadi saya habis ngajar, sepertinya charger saya ketinggalan di kelas. Nah, ini juga salah satu. Mau beli mana? Saya menggunakan 2 akun, mohon tidak di-mute. Mana? Ini semua. Ya. Kemarin tuh bapaknya kan aku ngomong, Pak, besok Ini gimana Mas, ada yang ngomong? Bapak Ibu yang belum di-mute, silakan di-mute. Terus aku ke Serpong ada acara MPR apa. Terus dia kayak Sebentar. besok aja, jangan sampai hari Jumat, bisa. Kamis Jumat nggak ada off. Nggak ada orang di situ. Baik, terima kasih. Ya, kalau di-mute semua memang harusnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu ini mayoritas peserta apakah para peneliti, kemudian ada yang juga merangkap misalnya di pengelola jurnal gitu, atau hanya peneliti saja gitu, karena mungkin semuanya peneliti, Pak, dan gitu. ada sebagian yang mengelola jurnal juga. Oke. Ya, insya Allah yang akan saya bagikan sebenarnya nanti akan menyangkut 2 hal itu ya. Nanti kita lihat apakah sharing pengalaman ini nanti ada yang perlu diperdalami. Nanti mungkin pengantar berikut ini bisa membantu teman-teman untuk memulai diskusi siang hari ini. Saya akan sharing screen. Karena topik yang diberikan ke saya adalah mencegah plagiarisme. Nah, jadi mungkin saya sendiri juga bertanya sebenarnya mencegah plagiarisme untuk siapa gitu ya. Jadi judulnya bertanya karena bagi saya sebenarnya plagiarisme itu makna dan fungsinya atau makna dan tindakannya itu akan berbeda antara beberapa pihak. Nah, itu nanti yang akan coba saya berdasarkan pengalaman saya selama ini baik sebagai pengarang maupun sebagai editor di jurnal maupun sebagai dosen yang berurusan dengan mahasiswa yang mengerjakan skripsi dan tugas-tugas akhir seperti tesis dan disertasi. Saya sendiri itu cenderung menerjemahkan plagiarisme dengan cara yang menurut saya lebih sederhana daripada yang didefinisikan nanti oleh beberapa definisi yang akan saya sharing selanjutnya. Jadi kalau bagi saya sih plagiarisme itu adalah tindakan tidak jujur dalam hal authorship sebuah gagasan, ide atau tulisan. Ya karena saya lebih banyak ke dunia tulis menulis, saya tidak mencakupkan atau tidak merasa perlu mencakupkan di situ misalnya plagiarisme berupa lukisan misalnya ya. Tapi kalau nanti di definisi lain memang ada yang menyebutkan hal seperti itu. Misalnya kalau kita baca di Permendiknas, ini yang mungkin yang menjadi acuan bagi banyak orang, bagi banyak pihak adalah Permendiknas ini, yang mendefinisikan plagiat sebagai perbuatan yang secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah
pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Jadi ada dua hal yang kita perhatikan dari definisi Permendiknas itu. Yang pertama adalah sengaja atau tidak sengaja. Ya, jadi sengaja atau tidak sengaja mengutip milik orang lain. Dan yang kedua, tidak menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Nah, artinya kalau kita mengutip tetapi menyatakan sumber, selesai sebenarnya, tidak ada plagiarisme gitu. Dari segi definisi ini ya, kalau kita mengutip lalu menyatakan sumber secara tepat dan memadai, maka sudah selesai. Jadi urusan plagiarisme itu hanya soal mengutip dan menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Nah, di dalam praktek tentu lebih rumit daripada definisi ini gitu ya. Jadi di dalam praktek mungkin plagiarisme itu juga mencakup mengambil ide orang lain gitu. Misalnya kalau sebuah karya yang aslinya itu bahasa Inggris lalu kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu kan semua sumbernya, ya, kecuali di pengarang aslinya karya itu dalam bahasa Inggris bisa kita sebutkan gitu ya. Dan mungkin tidak akan kewenangan ini kalau persoalannya adalah ketangkap dan tidak ketangkap. Tapi beginilah yang paling tidak syarat minimalnya untuk terjadi plagiat itu menurut peraturan Permendiknas itu adalah adanya upaya mengutip baik sengaja atau tidak sengaja, tetapi tanpa menyebutkan sumber secara tepat dan memadai. Nah, tadi di awal saya bertanya karena sebenarnya begini, plagiarisme itu pencurian. Kalau kita bicarakan secara definisi lebih gampangnya lagi ya. Lalu siapa yang sebenarnya butuh mencegah pencurian itu? Kalau saya mengidentifikasi misalnya pengarang. Nah, pengarang dia mungkin terlibat plagiarisme, tetapi dia juga mungkin melakukan plagiat. Penerbit, nah penerbit ini misalnya jurnal, kalau kami jurnal, ya tentu berusaha mencegah pencurian dari dari jurnalnya, dari publikasinya oleh publikasi lain, atau mencegah orang mensubmit tulisan plagiat. Kampus, ya, kampus punya urusan sendiri dengan plagiarisme itu karena di kampus itu urusan plagiarisme itu terkait dengan skripsi disertasi ya. Jadi dia atau kampus sendiri punya kepentingan memastikan bahwa skripsi disertasi tesis yang diajukan kepada kampus itu adalah barang asli gitu kan, artinya asli karya mahasiswa, sehingga kampus juga biasanya melakukan pencegahan terhadap plagiarisme. Mungkin BRIN sebagai lembaga penelitian juga memerlukan hal yang sama dengan kampus, baik terhadap penelitinya maupun terhadap karya-karya yang diproduksi oleh BRIN. Negara ya mungkin perlu menjaga karena kadang urusannya itu plagiarisme itu membutuhkan intervensi pihak lain gitu, yang membutuhkan penanganan gitu. Seperti kasus plagiarisme yang terjadi di dunia perjurnalan misalnya. Kita masyarakat jurnal sendiri tidak bisa menyelesaikan urusan itu secara komprehensif. Paling maksimal ya kita hanya meretract, menarik ulang publikasi yang pernah diterbitkan kalau itu terbukti plagiat gitu. Tetapi untuk menghukum si pengarang yang melakukan plagiat atau plagiatornya ya mungkin kita tidak bisa, maka harusnya ada peran negara di situ untuk terlibat. Nah, masyarakat mungkin ya saya nggak tahu apakah masyarakat kita peduli, tetapi mungkin secara moral kadang masyarakat ikut menghukum mereka yang melakukan plagiarisme. Jadi bagi saya ada tumpang tindih kepentingan yang masing-masing itu memerlukan penanganan atau memerlukan langkah khusus terhadap peristiwa plagiarisme itu gitu ya. Nah, misalnya pengarang ya. Pengarang itu kalau menurut saya tadi sudah saya sebut mencegah dari mencuri dan mencegah dari dicuri gitu.
Nah, juga termasuk menangkap pencurinya itu kalau dalam kasus yang pernah saya alami misalnya ya. Nah, kalau urusannya mencegah dari mencuri, rasanya tidak bisa, tidak ada yang bisa dilakukan gitu kalau pengarang itu. Sebagai pengarang kita tidak bisa mencegah naskah yang sudah terbit dari pencurian. Saya sendiri sudah 2 kali menjadi korban pencurian seperti itu. Tulisan saya di jurnal di plagiat orang itu sudah 2 kali. Pertama itu oleh ya sesama dosen begitu. Ya, saya kira yang kedua juga oleh dosen juga. Ya dulu oleh dosen juga gitu ya, sama-sama oleh dosen. Yang satu di Surabaya, yang satu di jurnal di Kudus. Jadi yang satu jurnal di UIN Surabaya, yang satu di jurnal IAIN Kudus. Dan saya sebagai pengarang tidak bisa memang mencegah itu gitu ya. Yang bisa saya lakukan waktu itu adalah menangkap pencurinya. Jadi begitu orangnya itu sudah ketahuan, ya segera saya lakukan tindakan-tindakan yang tadi sebenarnya membutuhkan negara, tetapi negara nggak menyediakan ruang bagi saya untuk melakukan apapun gitu. Yang bisa saya lakukan waktu itu adalah satu, saya umumkan di Facebook, saya marah-marah, kemudian saya sebut nama orang itu, nama dosen itu, saya tag teman-teman saya di kampus asal tempat dosen itu gitu. Terus kemudian ya sejauh itu terhadap penulisnya gitu. Terus kemudian terhadap naskahnya saya berkirim surat kepada pengelola jurnalnya gitu, agar naskah itu dibatalkan gitu ya, agar naskah itu di-retract dari publikasi. Jadi 2 kali saya melakukan komplain terhadap pengurus pengelola jurnal agar meretract naskah saya. Nah, terhadap mereka yang melakukan plagiarisme itu ya saya tidak punya kuasa apa-apa. Saya dengar ya universitas masing-masing tidak melakukan apapun terhadap para plagiator saya itu gitu. Nah, sebenarnya dulu ketika masih kementeriannya masih belum seperti sekarang, saya lupa dulu, Anjani, dulu ada situs yang didesain untuk lapor plagiat namanya Anjani. Tetapi saya lapor Anjani itu sampai hampir 1 tahun tidak diapa-apakan oleh Anjani. Lalu waktu itu saya tanya Pak Lukman ini orang BRIN enggak ya? Saya lupa saya. Pak Lukman ini dulu orang LIPI setahu saya ya. Beliau dulu penanggung jawab pembinaan jurnal di kementerian dulu itu. Nah, menurut Pak Lukman setelah kementerian dipecah, terus kemudian Anjani ini tidak ada yang mengurusi gitu, dan sampai sekarang ya tidak ada tindak lanjut terhadap laporan-laporan yang saya buat atas terjadinya plagiarisme atas naskah saya itu. Nah, jadi sebagai pengarang kita tidak bisa mencegah, yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah menangkap pencurinya. Nah, bagaimana caranya? Biasanya kalau Bapak Ibu rajin googling gitu ya, mungkin akan ketemu ya saya sih sebenarnya biasanya menangkap itu dengan cara yang tidak sengaja ya. Karena kita ini kan biasanya peneliti pada bidang yang spesifik begitu. Ketika kita mau melakukan penelitian, kita googling topik yang kita memang fokuskan, lalu secara tidak sengaja menemukan referensi, kok mirip tulisan saya begitu, terus kemudian dicek ya memang plagiat dari tulisan saya. Jadi 2 naskah saya itu terkait dengan difabel dan Islam dan disabilitas. Nah, ketika saya sedang melakukan penelitian terkait topik itu, lalu mencari sumber referensi di Google, tidak sengaja ketemu dengan naskah saya. 2 kali terjadi pencurian itu, selalu kasusnya itu adalah ketika saya sedang melakukan riset literatur untuk mencari referensi bagi penelitian saya, dan tidak sengaja selalu untuk menemukan para pencuri itu. Jadi mungkin Bapak Ibu akan mengalami yang sama kalau pernah menjadi korban korban plagiarisme. Nah, kalau
mencegah dari diri kita mencuri sebenarnya juga gampang. Saya lihat masalahnya itu ya dalam kasus-kasus plagiarisme ya. Mengapa pengarang melakukan plagiarisme? Itu memang kalau saya lihat ya kebanyakan kasusnya memang mereka niat gitu loh ya. Jadi niat mencuri memang. Jadi kalau persoalannya mencegah kita dari plagiarisme itu ya gampang saja. Asal jangan punya niat mencuri, jujur, ya menyebutkan sesuai dengan aturan tadi, selalu menyebutkan sumber, lalu mengerti cara mengutip yang benar, selesai. Tidak ada urusan bagi kita, atau insya Allah tidak akan ada masalah bagi kita untuk terlibat, terkena, tersandung dengan plagiarisme gitu. Karena kalau kita memang jujur, sebenarnya tidak mungkin orang itu melakukan plagiarisme, dua naskah itu kemudian tiba-tiba sama persis, itu tidak mungkin kalau memang kalau memang orang tidak punya niat plagiarisme. Jadi plagiarisme terjadi itu sebenarnya memang si pengarangnya itu pasti punya niat. Jadi kalau tadi di peraturan itu baik berniat atau tidak berniat, dalam banyak kasus saya yakin memang mereka berniat gitu. Jadi plagiat itu memang berniat mengutip karya orang, dan dia memang berniat juga tidak menyebut sumbernya. Dalam kasus saya misalnya, dari 2 kali plagiarisme yang terjadi itu, dua-duanya memang meng-copy paste. Jadi tidak hanya ide yang diambil, memang copy paste mentah-mentah. Jadi ini pencurian yang menurut saya sangat amatir gitu ya. Ngambil tulisan saya, copy, terus kemudian paste, ada 3 alinea dimasukkan ke dalam tulisan dia begitu. Jadi kalau itu kan tidak soal tidak tahu cara mengutip, tapi memang dengan model copy paste begitu, si penulis memang berniat untuk mencuri. Maka kalau pertanyaannya bagaimana diri kita mencegah dari mencuri, ya jangan mencuri. Jadi kalau mencegah dari plagiat, ya jangan plagiat gitu ya. Jadi sederhana saja. Insya Allah kalau kita melakukan itu ya tidak akan pernah punya masalah. Nah, kalau soal kutip-mengutip, ya aturannya di mana saja sama. Kalau misalnya menyangkut kutipan bebas, ya teknisnya digunakan kutipan bebas, kemudian diberi catatan kaki. Kalau kutipan langsung, ya kalau biasanya ada ketentuan, kalau kurang dari 3 baris menggunakan tanda kutip, kalau lebih dari 3 baris menggunakan paragraf independen misalnya. Itu hal-hal yang saya kira kalau Bapak Ibu sebagai peneliti pasti tahu ya, kecuali kalau tidak tahu, tapi biasanya itu saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kita memang tulus mengambil tulisan orang lain untuk dijadikan referensi, bukan untuk dicuri. Nah, kalau ini yang terkait dengan mencegah pencurian itu, kadang kita biasanya ketemu dengan plagiarism checker seperti Turnitin misalnya ya, salah satu mereknya. Nah, kalau saya pribadi melihat mesin plagiarism checker itu sebenarnya atau seharusnya ya digunakan oleh otoritasnya. Jadi bukan oleh penulisnya. Penulis sebenarnya tidak butuh dengan plagiarism checker itu. Karena kalau dia memang tidak berniat untuk mencuri, nah insya Allah tidak akan kena itu plagiarism checker berapa persen begitu ya. Karena memang dia tidak berniat untuk mencuri, dan kemungkinan untuk terdeteksi itu ya minim harusnya gitu ya. Maka plagiarism checker itu harusnya digunakan oleh otoritas. Otoritas di sini maksud saya ya kalau di dunia jurnal ya oleh editor. Terus kemudian kalau kampus ya oleh prodi atau oleh kalau di BRIN yang ada nggak kira-kira yang lembaga yang kalau di UIN ada LPPM, penjamin lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, kalau di lembaga yang mereka menerima laporan penelitian itu yang melakukan plagiarism checker. Karena kadang ada lucu juga, beberapa universitas itu membuat peraturan mahasiswanya yang melakukan. Jadi kalau skripsi diajukan, disertai atau dilampiri dengan lolos Turnitin maksimal 25% misalnya.
Ya karena apa ya? Karena plagiarism checker itu ya bisa disetting gitu kan agar 25% itu bisa kalau diserahkan ke penulisnya. Tentu penulisnya bisa mengubah setting itu, membuat exclusion yang semula aslinya lebih dari 25% misalnya menjadi di bawah 25%. Jadi ya jangan sampai kebalik pengarangnya diminta untuk membuktikan plagiarisme, nggak perlu gitu ya. Kita sebagai otoritas memang punya hak untuk mengecek dan memutuskan. Karena plagiarism checker itu ya sekedar pendeteksi, bukan penentunya gitu ya. Nah, saya kira ini sebagai pengantar saja Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya saya sendiri seperti di cover itu pernah menulis buku tanya jawab plagiarisme yang di situ saya berbagi banyak sekali pengalaman terkait dengan plagiarisme karena kebetulan saya terlibat di UIN Sunan Kalijaga itu dulu pernah ada tim anti plagiat begitu dan karena waktu itu kita butuh buku pedoman untuk para mahasiswa lalu saya ditugaskan untuk membuat naskah tanya jawabnya lalu saya buat naskah tanya jawabnya. Waktu itu tahun 2000 berapa ya 2017 kira-kira saya membuat tulisan itu lalu dari kegiatan di tim itu naskahnya saya kembangkan lagi berdasarkan pengalaman saya menjadi editor maupun menjadi korban dari pengalaman menjadi korban diplagiat orang. Nah buku ini versi PDF-nya tersedia nanti Bapak Ibu silahkan search Google saja tanya jawab plagiarisme Arif Maftuhin gitu insya Allah akan ada link. Salah satunya di akademia.edu ada yang versi gratisnya. Demikian juga nanti ada yang di penerbitnya itu Samudra Biru dia juga menerbitkan atau membagikan buku ini secara gratis untuk Bapak Ibu lebih yang mungkin ingin mendalami lebih lanjut tentang topik yang sedang kita bicarakan hari ini. Saya kira itu saja pengantar diskusi hari ini, Mas Iqbal. Waktu saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih Pak Maftuhin. Nah, silahkan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan raise hand. Nah, mungkin sebelumnya saya bisa mulai bertanya dulu pada Pak Maftuhin. Nah, sebagai ini editor jurnalitas ini Pak, apakah jurnal Bapak itu juga menggunakan plagiarism checker? Nah, kemudian pada titik apa kemudian Bapak mencegah atau misalnya apakah masih perlu mengecek dulu apakah benar secara manual ya nggak secara otomatis jadi secara manual dicek apakah benar-benar plagiarism atau hasil dari plagiarism checker itu sudah dianggap cukup untuk misalnya membatalkan naskah tersebut. Silakan Pak Maftuhin. Ya, seperti saya sampaikan tadi, kami menggunakan plagiarism checker sekedar untuk alat bantu ya Pak. Kenapa alat bantu? Karena nanti di dalam plagiarism checker itu akan kita misalnya kalau menggunakan Turnitin kan akan ditunjukkan ya baik skor maupun link kemungkinan kesamaan naskah itu dengan naskah lain gitu. Nah, kadang skornya rendah Pak. Skornya rendah karena begini, naskah itu pernah terbit dalam bahasa Inggris misalnya atau sebaliknya pernah terbit dalam bahasa Indonesia. Nah, diterbitkan lagi oleh si penulis dalam bahasa yang lain tadi. Saya pernah kasusnya itu naskah itu diterbitkan dalam proceeding bahasa Inggris begitu di Malaysia, lalu dikirimkan lagi ke jurnal kami dalam versi bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau dilihat dari plagiarism checker nggak ada masalah gitu, nggak mencapai persentase yang, tetapi ada satu yang link yang waktu itu membantu kami mengarahkan kami untuk ketemu naskah aslinya gitu. Nah setelah kita bandingkan, oh, nah ini kan ternyata sama dengan naskah yang dalam bahasa Inggris itu, baik strukturnya, terus kemudian isinya gitu ya, yang membuat kami memutuskan ya tetap plagiat gitu dan sebenarnya waktu itu ketika kita kembalikan ke penulis dengan dugaan plagiarisme, penulisnya seorang profesor bahkan, saya tidak mau menyebut dari universitas mana begitu, komplain dengan kami kan itu prosedur dalam bahasa Inggris ya, Bapak mestinya juga menyebut
sebagai penulis ya, karena penulis itu ketika membuat artikel baru kan tetap harus menyebut riwayat naskahnya ya. Naskah saya ini sebenarnya pernah diterbitkan dalam versi proceeding menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini adalah versi lebih berkembangnya atau versi lebih ringkasnya kalau dia lebih ringkas dan dalam bahasa Indonesia. Dengan begitu tidak punya niat untuk menutup-nutupi bahwa naskah ini double publikasi gitu ya. Nah, kadang persoalannya sesederhana niat saja gitu. Jadi tinggal disebutkan di catatan kaki atau di mana gitu yang membuat editor maupun reviewer tahu bahwa memang naskah ini tidak sepenuhnya orisinil sebagai naskah baru gitu. Nah, seperti juga misalnya disertasi atau tulisan-tulisan tugas akhir yang lain yang kemudian diterbitkan lagi. Kan si penulis wajib mencantumkan bahwa tulisan saya ini adalah versi pendek dari disertasi. Kenapa? Ya, kita ingin memastikan saja bahwa penulis jujur antara tulisan dia dengan tulisan dulu itu memang sama gitu. Atau aneh juga sebenarnya kalau orang membuat tulisan baru gitu tanpa merujuk tulisan dia sendiri di masa lalu gitu. Tulisan orang lain saja ya, tulisan orang lain saja wajib kita cantumkan di literatur review untuk menunjukkan novelty. Apalagi tulisan dia yang satu tema dengan tulisan dia yang baru gitu, mengapa tidak disebut, kan malah mencurigakan gitu ya. Jadi self plagiarism kita biasanya menyebut itu ya memang menurut saya kadang lebih berbahaya daripada plagiarism, karena ya ada penulis itu yang satu topik itu sampai 2-3 kali diterbitkan di beberapa tempat gitu ya. Jadi kita menggunakan plagiarism checker untuk menunjukkan, membantu kita memutuskan apakah naskah ini plagiat atau tidak. Nah, kalau pengalaman kita Pak di Indonesia ini, para plagiator itu memang amatir sekali Pak. Nah, plagiator amatir itu menurut saya itu memang mudah sekali diputuskan menjadi plagiat berdasarkan plagiarism checker itu. Kenapa? Plagiarism checker itu kan sebenarnya menyebut mesinnya sebagai similarities ya, similarities checker, mengecek kemiripan, similarities. Bila kok sampai similaritiesnya lebih dari 30% itu kan artinya si penulis memang banyak copy paste sampai 30% gitu ya. Dan itu adalah tindakan plagiarisme paling paling amatir menurut saya, yang banyak terjadi di kalangan mahasiswa. Kalau peneliti saya tidak tahu, tapi kalau mahasiswa itu memang ya amatiran begitu Pak. Skripsi, disertasi itu banyak sekali. Nanti sekali pertama kali dicek mesti bisa lolos, bisa tidak lolos karena lebih dari 30% tulisannya itu adalah hasil copy paste semacam itu, dan mesin plagiarism checker akan sangat banyak membantu untuk cepat menangkap maling seperti ini gitu. Terima kasih Pak. Tadi kan contoh dari self plagiarism. Kalau memplagiat karya orang lain, dari pengalaman sebagai editor jurnal, pernah ini menemukan juga? Pernah Pak. Bentar. Memplagiat karya orang lain itu dalam kasus siapa ya dulu ya? Saya ya umumnya memplagiat orang lain itu kalau dalam level yang jurnal sudah agak internasional memang copy paste sekian persen begitu Pak. Kami kalau sudah begitu itu tidak peduli persentase Pak. Jadi misalnya ada satu alinea saja yang kalau dihitung persentase mungkin hanya 5% atau berapa gitu. Bagi kami tidak penting jumlah persentase itu. Kenapa? Ya karena penulis tidak jujur. Ada satu alinea gitu yang dia copy paste dari orang lain, itu sudah bagi kami itu sudah kebohongan gitu, yang asumsinya ini kebetulan yang konangan yang ketangkep gitu ya. Yang lainnya kita mungkin tidak tahu saja gitu kan. Persoalannya hanya yang lain ini kita tidak berhasil mendeteksi itu. Ini kebetulan ada satu alinea yang kita berhasil deteksi sumber asalnya dari mana. Ya kita tolak Pak kalau sudah ketahuan seperti itu. Kita juga pernah ada kasus plagiarisme yang terlanjur terbit juga pernah. Jadi tapi itu juga bukan salah kita, karena kasus plagiarismenya itu begini, ini dari orang Amerika ini. Mereka mengerjakan tugas di kelas,
waktu kuliah begitu. Lalu salah satu temannya di kelas itu mengirimkan naskah yang dia presentasikan di kelas ke jurnal kami. Tentu saja kami tidak bisa mendeteksi karena itu berupa tugas di kelas ya, makalah di kelas begitu. Nah, terus kemudian kita terbitkan, dan setelah kita terbitkan sekian tahun kemudian, 2 tahun atau 3 tahun, si penulis asli komplain kepada kita bahwa naskah itu adalah naskah miliknya yang dulu dia presentasikan di kelas lalu dicuri oleh teman sekelasnya gitu. Nah, mereka menuntut kita untuk untuk mencabut naskah itu. Ya, kalau kami, bagaimana kami harus bertanggung jawab ya Pak, kalau itu memang naskahnya dari kelas begitu gimana? Maksudnya kita kan juga nggak bisa ya mencegah karena ya itu kan belum publikasi secara resmi, itu belum terpublikasi. Gitu ya. Itu pelanggaran yang kita tidak punya kuasa sebagai editor gitu untuk menanganinya. Ya satu-satunya cara bagi kami waktu itu ya sekedar meretract naskah itu saja. Kita ya urusan mereka di Amerika ya kita nggak bisa apa-apa gitu. Pak Arief Maktuhin sendiri menggunakan apa untuk plagiarism checker? Turnitin atau ada yang lainnya juga? Turnitin saja. Ya. Sepanjang pengalaman dari 2019 ini, Pak, berapa kasus plagiarisme yang dideteksi sendiri oleh tim editor dan berapa yang dilaporkan oleh pihak lain? Oke, sebenarnya begini, berapa ya Pak? Kasusnya itu kalau yang kami alami sendiri, yang seperti tadi ya yang saya temukan sendiri, saya sendiri mengalami 2 kali. Tapi kalau yang terkait dengan jurnal Al-Jami'ah, kita umumnya mendeteksi itu kecuali satu kasus tadi, umumnya kita berhasil mendeteksi naskah plagiat itu sebelum terbit, lalu kita tolak itu saja gitu ya. Dan anehnya kadang naskah itu kemudian diterbitkan oleh jurnal lain. Kita beberapa kali itu naskah mengandung plagiarisme diterbitkan oleh jurnal lain itu juga pernah. Jadi saya tidak menghitung kalau yang kasus-kasus seperti itu karena kasus-kasus itu biasanya sangat banyak, Pak. Jadi terus terang saja itu jumlahnya tidak kita hitung karena ya agak sering gitu ya kita ketemu naskah yang mengandung plagiarisme semacam itu kemudian kita tolak begitu. Jadi tidak pernah menjadi kasus yang menghiburkan kami karena terbit seperti tadi sudah terlanjur terbit terus kemudian dikomplain oleh penulisnya begitu belum banyak kecuali satu itu tadi. Terus kemudian waktu di jurnal inklusi itu Sinta 2 itu juga kebanyakan terdeteksi sebelum terbit. Alhamdulillah belum pernah ada kasus yang sudah terbit terus kemudian dikomplain penulisnya gitu ya. Nah, salah satu cara yang kami lakukan di jurnal inklusi itu adalah sebelum terbit kami mengirimkan sama seperti mahasiswa yang mau ujian munakosah atau ujian komprehensif, ujian disertasi itu, mereka kita minta untuk membuat tanda tangan integritas bahwa naskah ini benar-benar belum pernah diterbitkan di tempat lain dan tidak mengandung plagiarisme dan bersedia untuk mendapatkan sanksi hukum apabila di kemudian hari terjadi kasus plagiarisme. Itu yang kita lakukan. Jumlahnya ya tidak terlalu banyak juga malah kalau menurut saya yang kami alami, tapi ya ada beberapa kali tadi termasuk dengan salah satu profesor yang bersikukuh bahwa dia tidak bersalah begitu ya, dan naskahnya tetap harusnya layak diterbitkan kalau dia mau mengubah sedikit. Tapi bagi kami waktu itu sebagai profesor tidak kami maafkan gitu ya. Tadi misalnya dia menambah kredit terhadap naskah sebelumnya, tapi bagi kami dia sudah menipu kami duluan gitu ya. Jadi walaupun dia kemudian minta maaf ya tetap tidak kami terbitkan gitu. Terima kasih Pak Maktuhin. Bapak Ibu sekalian, agar acara ini tidak seperti podcast ya. Jadi silahkan kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Saya boleh mau bertanya? Oh ya, silahkan Bu Tina. Ya, terima kasih Pak Arief, sangat informatif ya ini pengetahuannya untuk kami yang istilahnya tuh pekerjaannya menulis. Jadi
ya kadang-kadang kalau nggak diingetin juga suka apa namanya tuh suka kelupaan 1-2 hal juga ya. Yang pertama pertanyaan saya gini Pak, apakah kita bisa tahu memang ada tren atau ada korelasi dengan peningkatan kewajiban untuk publikasi khususnya internasional ya, baik itu di kalangan kampus maupun di kalangan penelitian dengan jumlah kasus plagiarisme ini. Apakah memang ada korelasi di situ? Semakin diwajibkan, maka trennya ini semakin naik berdasarkan pengalaman atau pengetahuan Bapak beberapa tahun belakangan ini. Atau sebenarnya sudah bisa ditekan dengan dengan mesin pengecek plagiarisme itu. Jadi misalnya nih memang betul ada peraturan untuk semakin mewajibkan publikasi gitu, tetapi karena pendeteksi plagiarismenya semakin bagus belakangan, maka kasusnya bisa ditekan. Ataukah memang betul ada tren gitu ya terkait dengan kewajiban itu. Yang kedua, apakah di kampus ada semacam pembekalan Pak untuk mahasiswa-mahasiswa pada tingkat akhir misalnya khusus terkait tentang plagiarisme ini, supaya memberikan informasi dasar ya kepada mahasiswa misalnya terkait plagiarisme ini. Terima kasih. Baik, saya langsung menjawab nih Pak Iqbal. Ya, silakan Mbak. Ya, yang pertama sebenarnya kalau terkait dengan jumlah, sebagai peneliti saya tidak berani mengatakan karena saya tidak punya data. Nanti apa bedanya kita peneliti dengan pengamat yang suka mengamat-amatkan gitu. Jadi saya tidak tahu persis ya kalau menjawab apakah jumlahnya meningkat atau menurun gitu. Kita juga tidak pernah punya data. Demikian juga mungkin kalau teman-teman ada yang punya akses ke Anjani, yang tadi saya ceritakan, Anjani itu dulu di bawah Dikti atau seingat saya dulu Dikti awalnya ya, terus kemudian di waktu penggabungan LIPI dan kementerian itu Anjani itu di bawah Subdit apa yang sama yang mengelola jurnal dan seterusnya itu. Mestinya kalau mau melihat di Anjani itu di websitenya Anjani, tetapi saya sendiri tidak tahu karena dulu saya sebagai pengguna itu memang dikecewakan karena tidak ada tindak lanjut di Anjaninya. Jadi kalau dari jumlah kita tidak bisa tahu. Nah, bagi saya yang lebih berbahaya sebenarnya akibat dari kewajiban publikasi ilmiah itu bukan di plagiarisme tetapi di ghost writing. Jadi banyak orang yang bukan author sebenarnya tapi ngaku author gitu ya. Kan sebenarnya sama ya, plagiarisme itu kan persoalan authorship kalau bagi saya. Nah, sekarang itu ada banyak orang yang sesungguhnya bukan author tetapi ngaku author gitu. Atau merasa berhak sebagai author gitu. Dosen-dosen itu ya, semoga peneliti tidak. Itu banyak yang kalau orang Jawa mengatakan mempelopoto, mengeksploitasi mahasiswanya gitu untuk menulis. Ketika terbit nama dosennya dicantumkan sebagai penulis kedua gitu misalnya. Itu banyak sekali sehingga ada banyak dosen itu yang saya lihat ya 1 tahun itu tidak masuk akal. Serajin apapun lah saya kira, secerdas apapun orang, menurut saya itu mustahil menghasilkan 45 karya dalam 1 tahun. Tetapi itu mulai ngetren untuk dosen-dosen yang publikasinya setahun lebih dari 30 itu. Jadi karena dosen berperilaku sebagai tadi co-author tadi. Saya sendiri termasuk penganut garis keras untuk menolak dosen sebagai co-author bagi karya-karya mahasiswa ya, karena kadang dosen itu ya tidak berperan apa-apa ya, cuma misalnya teman-teman saya itu ngajar gitu mata kuliah A, di mata kuliah itu mahasiswa diminta mengerjakan tugas membuat makalah. Terus kemudian makalahnya diterbitkan di asal jurnal. Sebenarnya kalau mahasiswa-mahasiswa itu bisa di jurnal S3 atau S4 ya terbit. Kenapa terbit? Ya karena kualitas jurnal kita sendiri memang rendah. Saya asesor jurnal akreditasi jurnal Sinta, dan ketika saya menjadi asesor itu ya kadang nangis saya itu karena
artikel-artikel yang diterbitkan itu umumnya ya makalah mahasiswa, padahal penelitian itu membutuhkan novelty. Tetapi makalah-makalah yang diterbitkan oleh jurnal itu levelnya makalah gitu ya. Jadi artikelnya levelnya makalah kelas yang tidak punya novelty, tidak punya kebaruan, tidak punya kontribusi terhadap dunia akademik, hanya mengulang-ulang pengetahuan yang kita sudah tahu begitu. Yang memang produksinya ada di kelas. Nah, dan itu diterbitkan oleh jurnal-jurnal terakreditasi SITA 4, 5, 6, 7, 56. Itu untuk kepentingan tadi memenuhi tugas-tugas mata kuliah. Nah, dan sebagai pengelola jurnal itu saya tahu persis betapa susahnya mencari naskah gitu ya. Jadi kita ini menerbitkan jurnal tetapi full naskah yang disubmit umumnya memang kekurangan. Seperti bahkan jangankan jurnal SITA 4, jurnal seperti Al-Jami'ah pun kekurangan naskah sebenarnya, naskah yang berkualitas yang selevel dengan statusnya sebagai jurnal internasional. Itu tuh kadang ya kita menerbitkan naskah yang enggak level jurnal internasional juga gitu ya, karena memang keterbatasan naskah yang masuk ke kita. Terus yang kedua tadi terkait apa tadi? Apakah ada pembekalan di Oh ya, itu tidak ada secara khusus, tetapi beberapa mata kuliah kalau di UIN Sunan Kalijaga, saya kebetulan mengajar bahasa Indonesia, itu di materi bahasa Indonesia itu ada, karena bahasa Indonesia untuk academic writing, ada materi tentang plagiarism di mata kuliah itu. Tetapi secara kurikulum tidak ada kampus yang mewajibkan atau mengharuskan mahasiswa mengambil mata kuliah academic writing. Saya tidak tahu di kampus yang lain ya, tapi kalau di tempat kami memang belum ada mata kuliah academic writing secara resmi, yang di situ mungkin bisa disisipkan materi tentang plagiarism. Oke, terima kasih Bu Tine sama Pak Arief. Ini ada pertanyaan di chat. Yang pertama dari Ibu Rahmawati Aziz. Jadi mengutip dengan menulis sumbernya dengan cara paraphrase atau ringkasan, bagaimana cara dan tekniknya agar tidak salah memaknai hasil kutipan tersebut? Jawaban saya salah tidak apa-apa. Oh gitu. Nah, maksudnya tujuan kita mencantumkan referensi itu adalah pertanggungjawaban kepada pembaca. Ini loh, saya membaca bukunya Pak Najib Burhani, yang saya pahami begini. Kalau saya salah paham, nah, dicek buku aslinya gitu. Kalau terbukti saya benar mengutip, ya monggo dipakai. Kalau saya salah kutip, ya dikoreksi saja di tulisan Bapak Ibu sekalian yang membaca tulisan saya bahwa saya salah paham. Toh dalam dunia, apalagi dunia ilmu sosial, salah paham itu hal yang lumrah sekali gitu ya, bukan sesuatu yang perlu ditakuti ya Bu Rahmawati Aziz. Jangan khawatir kalau dalam Islam itu ijtihad satu, ijtihad benar dapat 2, ijtihad salah dapat pahala 1 gitu. Jadi selama menuliskan sumber, disitulah sebenarnya pertanggungjawaban moral kita terhadap salah dan benarnya cara mengutip kita gitu ya. Saya pernah dikomplain, pernah mendengar teman komplain memang. Teman saya ini menulis tentang kesetaraan gender. Yang inti dari tulisan itu adalah mengkritik mengkritik masyarakat yang paternalistik, katakanlah begitu. Nah, dalam rangka mengkritik itu dia menyajikan data atau menyatakan sesuatu gitu ya, yang terkait dengan bagaimana laki-laki sangat dominan terhadap perempuan. Nah, yang dikutip oleh penulis lain itu adalah bagian ketika dia mengatakan ini dalam konteks seperti ini laki-laki sangat begini ya, sangat seperti mengatakan, seperti membenarkan praktek dominasi laki-laki itu. Lalu dikutip orang, pas di bagian itu dia kecewa karena seolah-olah dalam kutipan itu ia termasuk orang yang mengatakan bahwa dominasi laki-laki itu diperbolehkan gitu. Ya, tapi kita sebagai peneliti kan memang tidak bisa mencegah orang dari salah paham, dari salah kutip terhadap tulisan kita. Yang bisa kita lakukan hanya ya kalau bisa mengkritik ya dikritik saja si penulis dan pengutip itu, tetapi si pengutip sendiri ya memang tidak bisa disalahkan dari salah kutip gitu ya, sejauh dia bisa mengutip itu. Ada lagi kecenderungan kecenderungan kita untuk
sekedar kutip memperbanyak referensi itu. Misalnya kesan bahwa masyarakat Indonesia sangat patriarki, itu kemudian ada di buku A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, ada 10 buku yang direferensikan untuk mengatakan satu hal yang mungkin buku itu secara detail tidak semuanya sepakat gitu. Oke, Pak Arief, maaf ini ada 2 pertanyaan lagi. Oke. Yang pertama itu dari Pak Moko, ini tentang kalau kita membaca jurnal yang mengutip beberapa definisi itu mengutip dari artikel-artikel lain. Nah, apakah kita cukup mengutip jurnal terakhir atau juga jurnal-jurnal lain yang dikutip? Terus kemudian yang kedua, bagaimana membekali diri tentang plagiarisme terkait dengan artikel yang tidak berbasis OJS, sehingga terlacaknya itu juga sulit dideteksi dengan aplikasi plagiat checker. Mohon jawabannya ringkas karena waktu kita tinggal 7 menit. Oke, jadi Ya, yang pertama itu terkait dengan pertanyaan pertama terkait dengan tadi ya, dengan pertanyaan sebelumnya sebenarnya. Kita ini sebagai pengutip ya, sebagai pengutip itu wajib bersaksi berdasarkan apa yang kita baca. Jadi kalau misalnya saya tidak membaca bukunya Pak Najib Burhani, tapi ada tulisan orang lain yang mengutip tulisannya Pak Najib Burhani, siapa yang saya kutip? Ya, tulisan yang saya baca gitu. Nah, biasanya dengan teknik seperti ini. Najib Burhani seperti dikutip si A mengatakan. Kenapa? Ya mungkin saja seperti yang tadi ditanyakan di sebelumnya, si A ini salah kutip. Jadi saya tidak mengutip Pak Najib sendiri, tapi dari si A. Nah, si A salah kutip ya, kalau saya menyebutkan si A dengan baik, referensinya ke si A, nanti kalau ada salah kutip yang tanggung jawab si A bukan saya gitu loh ya. Jadi Najib Burhani seperti dikutip si penulis A gitu. Jadi itu yang saya pahami dari pertanyaannya Pak Moko. Yang kedua tadi gimana Pak? Yang mana? Jadi bagaimana kita membekali diri tentang plagiarisme terkait dengan artikel yang tidak berbasis OJS. Jadi yang nggak ada versi online-nya, yang tentunya tidak bisa dideteksi oleh aplikasi plagiat checker. Ada satu ini dalam konteks kita sebagai penulis atau dalam konteks sebagai siapa? Ini seperti pertanyaan pertama tadi sebenarnya. Kalau kita sebagai penulis ya nggak ada urusan, apakah itu apa yang nggak ada urusan lah. Banyak naskah, banyak buku yang tidak ada online juga gitu. Kalau sebagai penulis sejauh kita bisa menyebutkan referensinya nggak akan ada masalah Pak soal OJS dan tidak OJS itu, karena kita memang tidak punya niat untuk memplagiat. Tetapi kalau kita sebagai editor, ya tentu saja kalau sebagai editor ya, yang bisa kita lakukan ya sebatas yang bisa kita lakukan gitu ya. Kalau misalnya ada naskah yang belum tersedia di OJS, kemungkinan lolos itu ya memang ada gitu ya Pak. Tapi semoga kita tidak mengalaminya. Ya, saya tidak tahu cara mencegahnya kalau memang posisinya adalah kita sebagai editor dalam rangka men-screening naskah yang masuk ke kita, kita tidak bisa melakukan kayaknya. Mungkin. Oke. Terima kasih. Halo. Ya. Oh ya. Terima kasih Pak Maftuhin. Saya kira pesan terpenting dari Pak Maftuhin ini adalah bahwa kalau kita sebagai penulis, sebenarnya kita sangat tahu apakah kita melakukan plagiat atau tidak. Begitu Pak? Ya. Jadi kita nggak perlu turnitin kalau sebagai penulis sebenarnya. Kita tahu, karena kita tahu apa yang kita lakukan. Nah, tetapi tentu sebagai pengelola jurnal kita perlu memanfaatkan itu dengan baik. Dan tentu Turnitin dan plagiarism checker lainnya itu adalah alat bantu. Terima kasih pada Pak Maftuhin atas sharing pengetahuannya yang sangat informatif bagi kita semua dalam kita membuat karya tulis ilmiah ini. Selanjutnya acara saya kembalikan pada Mas Yoka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Iqbal, dan sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Arief Maftuhin atas. Saya mohon pamit ya ini Pak.
Oh ya, Pak Arif, terima kasih banyak sekali lagi atas materi yang sudah disampaikan siang hari ini, sangat berarti dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga nanti kita bisa ketemu di lain kesempatan. Insya Allah. Monggo nyun pamit semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, acara kita lanjutkan dengan pemaparan materi dari dari narasumber yang kedua yang akan dipandu acaranya, dimoderatori oleh Pak Rusli. Sudah hadir di sini, Mas Rusli? Sudah, Mas. Siap ya. Baik, selanjutnya kita akan dengar pemaparan dari Dr. Arif Ansori Yusuf terkait dengan Open Access Journal, dan nanti akan dilanjutkan ke narasumber selanjutnya untuk Writing for Edited Volume yang akan